Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Smart dimanapun Anda berada. Senang sekali, saya Nurse Nurul dari tim promosi kesehatan rumah sakit RSUD Dr. Haji Slamet Martodirjo, Kabupaten Pamekasan atau RSUD Smart, bisa menjumpai Anda kembali dalam program talkshow interaktif yang diselenggarakan oleh PKRS ya, atau Promosi Kesehatan Rumah Sakit RSUD Dr. Haji Slamet Martodirjo. Tepatnya di hari ini tanggal 15 November tahun 2023, kita akan nanti membahas seputar pemasaran kesehatan yang bertemakan penyakit pneumonia ya, terutama pada anak. Karena kita tahu bersama di bulan November ini ada peringatan Hari Pneumonia Sedunia. Kalau nggak salah tanggal 12 kemarin ya. Dan seperti biasa, saya ditemani oleh narasumber yang expert di bidangnya. Pagi ini saya nggak sendiri, sudah ada Dr. Novel di sebelah saya ini. Oke, boleh kita sama-sama sapa beliau. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Saya dok. Saya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus sehat nih dok. Kalau kita ngasih pelayanan ke masyarakat, napasnya bahagia, sehat itu lain ya dok ya, vibes-nya. Oke. Dr. Novel, selamat Hari Pneumonia, November. Oh, aduh. Selamat Hari Pneumonia Sedunia. Insya Allah kita ini ya terus pengen spread yang positif ke masyarakat, memberikan edukasi dalam rangka upaya promotif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, tentunya tujuannya tidak jauh berbeda dengan peringatan hari besar kesehatan seperti itu. Oke. Baik dok, ini sudah ada beberapa yang sudah bergabung dengan kita. Mungkin kita mulai saja nih dok perbincangan kita pada pagi hari ini. Oke dok, kalau kita ngomong pneumonia itu case-nya sendiri dok di kasusnya di rumah sakit kita, terutama RSUD Pamekasan ini, banyak nggak sih dok kasusnya? Banyak ya. Oh banyak. Kalau pneumonia banyak di sini. Ya, banyak di sini. Memang pneumonia itu suatu penyakit yang memang angka kejadiannya pada anak-anak itu rumah tinggi. Oh, angka kejadian pada anak-anak tinggi. Oke, boleh dijelaskan nih dokter, definisi dari pneumonia tersendiri itu apa sih? Apa sama kayak flu biasa, kemudian ada radang di hidung, saluran nafas atas atau seperti apa? Khusus itu untuk pneumonia? Jadi pneumonia itu kalau bahasa kita, bahasa Indonesia itu radang paru-paru. Oke, radang paru-paru. Jadi radang paru-paru atau mungkin infeksi paru-paru. Jadi ini suatu penyakit yang menyerang saluran nafas bagian bawah. Jadi saluran nafas itu kita bagi dua, atas sama bawah. Atas ini hidung atau tenggorokan sampai dengan pita suara itu bagian atas. Di bawah itu bawah artinya. Jadi penyakit yang menyerang jaringan paru-paru ya. Jaringan paru-paru menyerang semua jaringan paru-paru ya. Gejalanya itu ada 3 biasanya itu ya, gejalanya spesifiknya. Ada trias namanya, ada 3 ya. Yang pertama adalah demam. Selalu demam ya dok? Selalu demam, ada nafas cepat ya, dan juga batuk. Nafas cepat ya. Demam, batuk, dan juga nafas cepat. Disertai kayak pilek gitu nggak sih? Bisa, kalau misalkan ada infeksi saluran nafas yang bagian atas mungkin bisa. Tapi kalau murni karena infeksi saluran bawah biasanya tidak ya. Berarti yang dominan yang kelihatan bisa dirasakan atau dilihat secara kasat mata itu adalah demam pasiennya biasanya, batuk, dan juga nafasnya agak cepat. Nafas agak cepat. Oke. Penyebabnya kayak ngos-ngosan gitu nih dok. Tapi berbunyi kah? Kalau asma itu kan gitu nih dok. Ya, kalau radang paru-paru cenderung lebih ke, kalau keluhan orang tua itu biasanya kalau tarik nafas tuh ngelekar gitu. Ada grog-grognya. Kalau batuk itu grog-grog. Jadi berbeda ya dok. Kalau misalkan pneumonia atau radang paru itu gejalanya 3 tadi. Yang atas itu ada demam, ada batuk, kemudian ada nafasnya cepat. Ya, biasanya berbunyi ya ininya. Kemudian dok, penyebabnya apa nih dokter?
Untuk penyebabnya bisa bermacam-macam ya. Penyebabnya bisa karena bakteri ya, bakteri, virus ya, bahkan ada jamur juga bisa menyerang organ paru-paru. Kadang-kadang ada kasus benda asing. Benda asing itu seperti susu ya, pada saat anak minum susu tertidur tersedak, nah itu namanya pneumonia aspirasi ya. Ada susu yang masuk seperti itu paru-paru. Jadi susunya masuk menimbulkan radang pada paru-parunya. Betul, ya, kasih radang di paru-paru. Oke, gitu. Oke, macam-macam berarti dok ya? Iya, macam-macam. Jadi nggak spesifik, misalkan kalau TB itu kan ini ya, bakterinya satu gitu. Kalau pneumonia lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Oke, baik, saya informasikan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan kami. Silakan kami beri kesempatan nanti untuk bertanya. Silakan persiapkan pertanyaan terbaiknya untuk ditanyakan pada narasumber kita pada pagi hari ini. Ya, ada Dr. Novel, spesialis anak, yang nanti akan dengan senang hati menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Ya mumpung biasanya di musim panas atau musim dingin sih tuh paling banyak kasusnya? Ya. Ini kita mau menjelang hujan. Jadi kalau akhir-akhir ini nggak mandang musim ya, nggak mandang musim. Oh iya, sudah berubah ya? Bisa berubah. Jadi kalau anak sakit itu kan yang harus dilihat itu 3 hal. Yang pertama itu anaknya sendiri. Keadaan anaknya sendiri, apakah dia sedang kecapean atau mungkin sedang banyak kegiatan, ini kecapean. Jadi kekebalan tubuhnya dia akan rendah. Itu gampang kenapnya. Terus yang kedua, keadaan lingkungannya, apakah banyak asap rokok, ya, apakah banyak orang yang sekitar itu sakit batuk semua. Walaupun dia sehat, kena batuk, keluarganya batuk semua, ya pasti kena. Tenang sekali deh kalau anak-anak. Terus yang terakhir itu yang tidak bisa kita kontrol itu keadaan kumannya di sekitar lingkungan kita. Oke dok, karena memang ini ya, kalau rata-rata kan anak-anak kecil itu keluhannya kan seperti itu, dok, gak jauh-jauh dari saluran nafas. Kalau nggak saluran cerna, saluran nafas nih, kayak gitu. Dan pneumonia salah satunya mungkin. Kemudian dok, apakah pneumonia itu menyerang anak-anak saja atau bisa usia dewasa, lansia? Semua usia, dari bayi baru lahir sampai dewasa ya, semua usia bisa terkena pneumonia. Adakah vaksin yang bisa ini? Memang bisa. Ada anjurannya untuk vaksinasi mencegah pneumonia, dok? Ada. Misalkan, jadi kalau vaksinasi dasar, misalkan vaksinasi DPT itu bisa, salah satunya bisa untuk mencegah pneumonia. BCV bisa juga. Terus juga untuk BCG itu kan untuk pneumonia jenis TBC ya, pneumonia jenis TBC itu bisa. Jadi lengkapi saja untuk imunisasi yang di dasarnya itu bisa. Banyak ya dok ya? Bisa. Saya kalau baca ini imunisasi dasar tuh kalau dulu tuh sedikit, terus sekarang ada ya MMR dan lain sebagainya. Ya, banyak ya, measles apa itu. Tapi lebih bagus diselesaikan vaksinasinya supaya kalaupun nantinya terinfeksi itu tidak ini ya dok, gejalanya bisa ringan. Lebih ringan dari ini. Oke. Baik. Oke, pneumonia seperti itu nih. Nah, kalau misalkan sudah terkena, ada yang berkembang di masyarakat itu kalau sudah pernah ya nggak kena lagi, betul nggak sih? Kalau pneumonia bisa berulang. Oh, bisa berulang. Bisa berulang. Jadi penyebabnya kan berbeda-beda. Berbeda-beda. Jadi mungkin suatu saat dia terkena karena bakteri, mungkin suatu saat lagi kena jamur, suatu saat lagi kena susu yang tersedak, bisa berulang. Jadi bukan penyakit yang kalau sudah kena langsung imunitas tubuhnya bisa melawan itu gitu. Betul. Oke, Dr. Novel mungkin bisa dijelaskan nih bagaimana cara mengurangi resiko agar tidak terkena pneumonia. Itu tadi ya, 3 hal ya. Kalau anak yang sakit itu ada 3 hal. Pertama itu kan kekebalan tubuh anaknya. Jadi yang baik gitu ya. Ya untuk anaknya sendiri kita berikan ya asupan makanan yang bergizi ya, supaya dengan kekebalan tubuh itu akan
bagus ya. Terus juga ya atur aktivitas anak-anak ya, misalkan biar tidak terlalu kecapean ya, istirahat yang cukup gitu ya. Jangan lupa lingkungan di rumah. Yang kedua lingkungan itu kalau misalkan, jadi kan anak-anak itu kan biasanya kan tertular dari yang dewasa. Jarang sekali anak-anak tertular dari anak yang lain, itu jarang sekali, ya, jarang sekali. Bahkan kalau TBC itu anak satu yang menderita TBC itu ngumpul saja itu nggak apa-apa. Jadi penularannya itu lebih aman ya? Lebih aman. Biasanya itu anak-anak itu ketularan dari yang dewasa. Jadi kalau misalkan ada orang dewasa yang sedang batuk pilek, sekiranya jangan deket-deket dulu lah ya, terlalu deket dengan terapinya gitu ya. Proteksinya ditingkatkan ya dok, masker. Terus juga asap ya, jangan lupa. Jadi kan pneumonia kan awalnya kan karena bakteri atau virus ya, tapi paru-paru juga kalau lukanya itu biasanya karena asap rokok misalnya gitu ya, itu bisa bisa melukai paru-parunya, ya. Paru-paru luka gampang kena penyakit, asap rokok, ya. Jadi berhenti merokok dulu. Terus yang kedua biasanya kalau di rumah itu ya, pakai obat yang bakar. Kalau misalkan obatnya bakar diganti dengan yang elektrik saja lebih aman ya. Aman. Terus mungkin dari luar lingkungan rumah, misalkan rumahnya itu dekat dengan jual sate mungkin, asap satenya masuk ke rumah ya. Memang rasanya enak tapi bikin batuk ya. Iya. Itu memicu ini ya dok. Memicu ya. Perlukaan di paru-paru kita ya. Juga hati-hati untuk membakar sampah di sekitar lingkungan rumah. Asapnya juga kalau masuk rumah juga akan berpengaruh dengan anak-anak juga. Jadi semua jenis asap itu bisa berbahaya. Berbahaya ya. Apalagi debu ya dok. Kalau debu lebih ke faktor alergi biasanya. Kalau jadi lebih bisa bikin batuk tapi bukan untuk melukai paru-paru. Melukai paru-paru. Oh asap itu berbahaya ya ternyata. Jadi. Tapi untungnya di sini nggak ada gunung berapi ya. Dulu waktu saya kecil itu banyak kasus radang paru-paru karena Bromo meletus, Semeru meletus. Itu kan bisa kalau kita hirup itu udaranya itu bikin partikelnya tajam-tajam. Bisa bikin radang paru-paru. Keras gitu. Betul. Mungkin ada berapa belas tahun yang lalu itu pernah Semeru itu. Baik. Jadi yang perlu ini dok, berarti ada kendali ini ya, imunitas tubuh harus dijaga ya untuk mencegah itu. Kemudian lingkungan di sekitar nih dok, terutama alergen yang zat-zat yang bisa memicu timbulnya radang di paru-paru kita. Kemudian dok, apakah mitos atau fakta sih sebetulnya kalau pneumonia itu ya kayak batuk pilek biasa gitu, nggak usah terlalu dikhawatirkan gitu, atau memang ini penyakit yang cukup membahayakan? Ya, jadi pneumonia itu suatu penyakit yang membahayakan ya. Kalau kita tidak mengobati membahayakan karena memang akan berpengaruh ke sesak nafas. Sesak nafas ya. Itu aneh ya kalau katanya orang sini tuh dekat sama nyawa. Enggak sih, betul nggak sih? Betul. Jadi ini lebih berbahaya daripada batuk pilek biasa. Lebih berbahaya, lebih harus diwaspadai. Betul. Kemudian dok, kalau misalkan ada gejala demam, kemudian ada gejala batuk seperti itu, terus tadi nafas cepat, kira-kira nih pertolongan pertama yang bisa kita lakukan, kita kan nggak tahu ini pneumonia atau cuma batuk pilek panas biasa aja gitu. Yang bisa dilakukan oleh masyarakat misalkan apa itu dok, untuk memberikan pertolongan pada anaknya yang udah mulai ada gejala itu gitu. Baik, jadi lebih baik diperiksakan dulu ke fasilitas kesehatan. Jangan disepelekan ya dok. Betul, ya nanti dari fasilitas kesehatan nanti kan ada pemeriksaan khusus, mungkin ya nanti ada pengobatan khusus gitu nanti. Nanti kan akan dinilai derajat keparahan dari penyakitnya. Kalau sekiranya tidak parah, ya mungkin bisa dirawat di rumah ya dengan pengobatan yang antibiotik, obat batuk dan lain-lainnya, sama juga nanti
dengan diberikan asupan gizi lah, gitu. Okay. Kalau misalkan lumayan parah atau parah, mungkin bisa disarankan untuk dirawat inap di rumah sakit. Ya. Oke. Berapa lama sih dok biasanya penyembuhannya? Oke. Jadi kalau misalkan radang paru-paru ini biasanya kita beri antibiotik ya. Jadi nanti kita evaluasi 3 atau 5 hari. Nah, biasanya infeksinya sudah sembuh. Nah, ini cuma saya harus titip batuknya mungkin masih akan berlangsung, ada sisa batuknya. Jadi batuk itu mungkin akan sembuh antara seminggu atau 2 minggu kemudian. Gitu ya. Oke. Yang harus diwaspadai nih dok dari pneumonia sendiri itu apa? Yang harus diwaspadai itu sesak nafas ya mas. Sesak nafasnya ya? Iya, sesak nafas pastinya. Sesak nafas bisa menyebabkan suatu yang membahayakan anaknya juga ya. Selain sesak nafas pasti juga akan mempengaruhi intake makanannya. Nutrisinya juga akan berkurang. Oke. Beda ya dok, pneumonia sama TBC itu? Atau TBC itu include di dalamnya, tapi penyebabnya? Iya. Tapi sebutannya beda? Ya, memang disebut beda ya, cuma memang asalnya ini sama. Sama-sama radang paru-paru ya, sama-sama radang paru-paru, cuma TBC itu dikhususkan ya, seperti pengobatannya beda. Iya. Beda. Kuman kalau TBC kan sudah jelas kumannya itu Mycobacterium tuberculosis. Karena kan memang orang larinya sih kalau misalkan gejala batuk, gejala pilek kayak gitu panas gitu ya. Masyarakat tahunya kan itu yang paling terkenal adalah TBC ya, yang paling sangat ditakuti oleh orang-orang. Padahal ternyata sebetulnya paru-paru kita bisa terserang berbagai macam bakteri lain, gitu ya. Oke. Kemudian adakah penyakit pneumonia ini diturunkan gitu dok? Atau misalkan punya kecenderungan orang tua yang punya riwayat batuk misalkan, bapak ibunya, apa anaknya juga akan cenderung seperti itu? Oh enggak, kalau pneumonia tidak diturunkan. Tidak diturunkan ya. Jadi didapat ya, gimana itu? Ya didapat pada saat itu juga. Kalau keadaannya lagi nggak fit, jadi saya sendiri kalau anak-anak sekolah itu lagi nggak fit, wis larinya ke ini tenggorokan, saluran nafas kayak gitu. Oke. Anjurannya apa nih dok? Kalau misalkan sudah terkena pneumonia, sudah terdiagnosa nih radang paru gitu. Makanan yang perlu ditambah ataupun volumenya dibanyakin itu apa saja, kemudian yang nggak boleh dikonsumsi apa saja? Kalau lebih gampang yang nggak boleh ya gitu ya. Oke, yang nggak boleh. Kalau dari segi makanan kalau mungkin yang merangsang batuk saja. Oke, merangsang batuk misalkan kayak semua minuman yang bikin itu gula buatannya sucrosa itu, isinya sucrosa. Gula sintesis. Betul. Gula sintesis itu bisa merangsang untuk batuk ya. Oke, itu lebih baik dihindari ya dok. Baik dihindarinya. Terus juga minuman yang sifatnya dingin itu bisa menyebabkan merangsang batuk ya. Merangsang batuknya. Terus untuk anjuran makanan yang diperbolehkan banyak. Jadi untuk pada anak yang pneumonia juga harus diperhatikan selain minum obat-obatan ya asupan makannya itu. Asupan makannya. Jadi untuk mempercepat penyembuhan, bukan hanya antibiotik. Betul. Oke. Yang harus dinilai itu asupan makan dan juga asupan minum. Oke, itu kemudian ada nggak misalkan ini dok, makanan yang dianjurkan apa saja? Apa yang harus protein tinggi, karbohidrat tinggi, bebas ya? Oke. Kecuali misalkan punya alergi tertentu pada makanan. Oke, jadi pada prinsipnya kalau pneumonia itu makanan bergizi seimbang gitu. Betul. Kemudian menghindari yang makanan-makanan yang merangsang batuk. Atau mungkin makanan berminyak kali ya dok? Berminyak? Relate nggak sih? Enggak. Kalau berminyak sih enggak ya. Berminyak sih enggak bikin batuk. Memang ada salah satu
kayaknya mitos deh itu ya. Masakan yang berminyak itu bisa menimbulkan batuk itu mitos itu. Oke. Tapi kalau minyaknya ini dok, minyak jelantah ya. Semua dibawa itu penyakitnya, bisa memicu karsinogenik juga misalkan kayak gitu. Minyaknya juga harus yang ya kalau minyaknya bagus ya nggak masalah minyak yang baru. Apa namanya? Dok, kita sambil menunggu pertanyaan dari pemirsa kita nih dok. Kira-kira kalau misalkan apa namanya terkena pneumonia itu tadi saya sudah tanya tentang dietnya. Kemudian untuk kegiatan atau aktivitas fisik adakah pembatasan? Tergantung dari ada sesak nafas atau tidak. Gitu deh. Kalau misalkan tidak ada sesak nafas, tidak ada pembatasan. Ya. Cuma memang harus diperhatikan lingkungan saya bermain ya. Maksudnya di sekitar keluarga itu apakah ada yang batuk pilek juga? Mending jangan deket-deket dulu lah gitu ya. Kalau misalkan takut menularkan kepada teman-temannya juga, mending kita main di rumah aja. Oke, jadi disesuaikan ya dok? Disesuaikan sama berat ringannya keluhan tadi. Kemudian apa namanya pasien-pasien biasanya kalau pada anak itu kalau sudah sakit itu kan udah dengan sendirinya apa namanya kalau sudah lemes ada gejala-gejala seperti itu kan malas juga mau main. Apa namanya kemudian dok kalau misalkan ada ya di masyarakat itu kalau batuk karena pneumonia juga dengan batuk ya saya tanya sama dokter. Madu, kemudian dikasih jeruk nipis, kayak gitu-gitu boleh nggak sih? Boleh. Kalau misalkan terdiagnosa dengan pneumonia. Boleh. Oh boleh. Hanya untuk meredakan batuknya ya. Tapi tidak untuk menyembuhkan. Tidak untuk menyembuhkan itu. Mungkin bisa meredakan batuknya sekali 2 kali mungkin bisa. Tapi untuk menyembuhkan radang paru-parunya memang ada obat-obatan antibiotik tadi. Tidak tergantung kausanya dok. Ya. Oke. Seberapa ini sih dok? Kemampuan pneumonia ini untuk ditularkan kepada anak yang lain? Sangat nular ya. Sangat nular. Sangat nular ya. Dan itu biasanya dipengaruhi oleh usia ya. Maksudnya semakin rendah usia itu semakin rentan untuk tertular. Oke, berarti bayi-bayi itu lebih cenderung sering ya dok? Kasusnya lebih ya, jadi kalau kita lihat kasus-kasus bayi itu misalkan umur 4 bulan sering batuk pilek, itu pasti ketularan dari orang-orang sekitar rumah. Ya, dari situ. Jadi lebih rentan, lebih rentan untuk tertular dari orang lain. Gitu ya. Oke, biasanya nih dok, kalau misalkan tadi dikatakan sama dokter kalau pneumonia itu tidak bukan penyakit yang kayak selesma biasa gitu, harus diwaspadai gitu. Kira-kira komplikasi apa saja sih dok yang mungkin ditimbulkan dari pneumonia selain gejalanya tadi? Kalau memburuk tuh biasanya kemana aja nih yang diserang? Yeah. Jadi kalau pneumonia, kalau misalkan komplikasi paling berbahaya adalah sesak nafas ya. Sesak nafas, itu sudah sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Tidak usah menyerang organ lain ya. Sesak nafas bisa menyebabkan ancaman nyawa juga. Terus kalau misalkan sesak nafas, komplikasi yang lain, intake makanannya akan berkurang. Intake makanannya berkurang. Ini jangka pendek dulu ya. Jangka pendek. Intake makanannya akan berkurang. Kalau jangka panjang, kalau misalkan radang paru-paru itu tidak diobati, itu akan menyebabkan saluran nafas itu akan berubah sifat. Bisa menjadi faktor risiko terjadinya asma. Padahal asma yang kita tahu itu kan ada faktor keturunan. Jadi ada beberapa kasus itu nggak punya keturunan asma, tapi dia punya riwayat radang paru-paru yang parah. Jadi paru-parunya berubah sifat, berubah bentuk gitu ya. Jadi bisa sering kena asma nanti. Bisa komplikasi ke nambah ya istilahnya penyakitnya. Bisa. Dok, selain misalkan
tadi ya paru-paru yang diserang gitu. Mungkin nggak sih misalkan di di organ-organ lain, jadi misalkan sudah terkena pneumonia ini bisa bakterinya itu bisa menyebar ke organ lainnya? Bisa. Oh, ya? Bisa. Jadi pneumonia yang parah itu ya bisa bakterinya awalnya di paru-paru ya. Masuk ke dalam darah ya. Paling sering itu bisa menyerang otak. Ya. Masya Allah. Dia ada radang otak. Ya. Kadang-kadang juga bisa menyerang ke mana? Ke jantung. Kena dekat ya. Padahal itu berangkatnya dari radang paru-paru. Betul. Oke, sepertinya itu harus kita waspadai gitu. Jangan-jangan masyarakat kadang tuh biasa gini. Saya lihat fenomena anaknya cuma batuk pilek, tapi anak saya itu kan di TPA ya, batuk pilek terus di tempat penitipan anak itu banyak anak kecil dok. Kemudian ini emosinya itu udah hijau kayak gitu, nggak tuli apa katanya orang Madura nggak tuli di treatment gitu dok. Nah itu kan perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kalau misalkan radang paru-paru misalkan itu juga bisa nanti komplikasi ke organ-organ yang lain juga. Ya. Oke. Sepertinya kita harus mewaspadai pneumonia ini karena dokter mengatakan bahwa itu adalah penyakit yang patut kita waspadai ya. Maksudnya bukan penyakit yang ringan gitu. Kalau penanganannya tidak cepat juga akan membahayakan nyawa kita. Dok, kita tanggapi pertanyaan dari ini pemirsa kita menanya nih dok, pasien yang pernah menderita pneumonia kalau sudah sembuh adakah gejala sisa seperti rasa berat di dada atau yang lainnya? Karena fenomena yang terjadi pasien yang pernah terkena itu masih ada keluhan biasanya. Betul nggak sih? Betul, itu tergantung dari berat ringannya penyakit dan juga luas paru-paru yang kena. Luas paru-paru yang kena tadi. Jadi itu tadi. Jadi ada beberapa kasus yang pneumonia yang berat itu sudah sembuh ya. Jadi jaringan parunya itu berubah sifat gitu ya. Berubah sifat lebih gampang terkena sifatnya alergi gitu. Ya bisa. Jadi yang awalnya nggak punya asma ya. Jadi yang awalnya nggak punya asma jadi bisa kena asma. Nafasnya jadi kapan paru-parunya bisa recovery secara full berarti itu biasanya antara 6 sampai 9 bulan setelah dia sembuh. Jadi 6 sampai 9 bulan mungkin masih ada gejala nanti. Masih ada gejala sisa ya. Betul. Oke, Bapak Saiful mudah-mudahan terbantu nih Pak. Jadi memang biasanya penjelasan Dr. Novel barusan bisa jadi masih ada gejala sisa ya dok. Baru benar-benar bersih itu 6 sampai 9 bulan. Oke, mudah-mudahan bisa membantu. Boleh nggak sih dok kalau misalkan biasanya ya saya coba di masyarakat itu kalau misalkan ada gejala batuk, ada gejala sesak nafas, ini kan ngirup punya angin atau apa ya yang kadang disemprot kayak gitu, boleh nggak sih dok? Boleh saja. Boleh saja. Tapi biasanya itu lebih ke saluran nafas atas ya itu ya. Tapi kalau misalkan ini agak sesak gitu, iya dong, minyak angin, boleh. Minyak aromaterapi itu aman-aman saja ya dok. Apa tidak memperburuk ini radangnya? Enggak. Karena itu kan kayaknya biasanya kayak mentol kayak gitu loh dok. Aman. Jadi itu sifatnya kan lokal. Ya lokal. Jadi nggak sampai ada efek samping yang lebih parah. Kecuali kalau misalkan yang harusnya dihirup dimakan itu masih berbahaya. Jadi itu aja itu lokal. Oke. Kemudian apa yang bisa dilakukan dok selain itu misalkan yang bisa dilakukan di rumah? Apa ya? Jadi kalau yang khusus itu misalkan bayi ya. Ya terapi komplementer lah orang-orang bayi ya. Bayi itu kan umur kurang dari 6 bulan misalkan kan sering juga yang terkena pneumonia ya. Mungkin diharapkan orang tua itu bisa kalau misalkan bayinya batuk itu dipupuk punggungnya. Itu bisa untuk melegakan pernafasan bayi. Jadi kita tahu tuh bayi karena usianya masih muda. Jadi kan paru-paru kan kalau kena radang itu kan ada dahaknya. Dahaknya kan harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan.
bayi-bayi kurang dari 6 bulan itu refleks untuk mengeluarkan dahak belum sempurna. Bagus ya. Belum sempurna. Oh, jadi harus dibantu gitu. Harus dibantu dengan apa ya? Dadanya, punggungnya harus ditepuk. Laping ya, apa namanya itu nih? Tepuk lah. Iya, disebut tepuk. Jadi efeknya itu biasanya muntah ya, atau mungkin ditelan sama bayinya. Jadi kalau misalkan ini dok nggak mau dahaknya nggak mau dikeluarkan, ditelan nggak apa-apa, kalau ditelan aman sih. Ya, sering aman. Dan sering dok kalau misalkan keluhannya itu batuk ya, anak itu mesti muntah rata-rata ya dok. Saya dari 3 anak saya itu pengalaman pribadi. Jadi kalau misalkan batuk itu terus muntah, ini saya repot. Jadi kalau bukan karena saluran cernanya, tapi karena dia mau ngeluarin dahaknya itu jadi apa namanya ikut keluar ini makanannya. Kalau sudah gitu pusing saya. Jadi ada tipsnya ini dok supaya tidak sampai terjadi kayak gitu. Jadi batuknya ini supaya ya wis batuk aja, jangan ganggu gastrointestinal. Jadi kalau muntah itu kan akibat dari kalau kita batuk kan tekanan di dalam perutnya meningkat ya. Jadi kalau misalkan kita batuknya ngekel itu ya, ngekel kan berarti tekanan di sini kan meningkat juga. Tekanan di dalam sini meningkat, kalau misalkan kita punya sisa makanan dikeluarkan pastinya. Ya ada membantu dikeluarkan kita pastinya. Ya salah satu cara untuk mengurangi batuknya mungkin di punggungnya itu enak. Kasih yang hangat-hangat itu ya dok. Oke. Karena ya itu sih sering sekali ini apa namanya terjadi seperti itu. Jadi batuk sebetulnya perutnya nggak bermasalah, tapi karena batuknya mendominasi sekali, terus disertai dengan muntah. Ini ada pertanyaan dokter, apa namanya, betul nggak sih kalau bayi-bayi yang menyusui, yang disusui dengan ASI maksudnya, disusui dengan ASI itu resiko terjadinya pneumonia lebih ringan? Betul. Betul. Jadi kalau ASI itu kan mengandung protein ya, ada yang namanya isosin itu. Jadi protein dalam ASI itu sifatnya memang protektif, bukan hanya untuk pneumonia saja, untuk semua penyakit. Untuk semua penyakit. Betul, untuk semua penyakit lebih protektif ya. Jika dibandingkan dengan susu formula, Jadi susu formula tidak punya komponen itu. Yang punya komponen ASI ya. Jadi lebih biasa. Ya, lebih protektif buat semua penyakit ya. Oke. Jadi bagus ya dok. Lebih baik bayi itu memang dapat ASI semaksimal mungkin. Betul. Ya daripada ini apa namanya dikasih susu formula. Betul. Kemudian dok, vaksinnya itu untuk mencegah pneumonia kira-kira apa saja nih dok? Dan usia berapa sih yang kalau vaksin yang pertama DG ya, itu DPC tadi, DPT salah satunya pertusis, ada penyakit pertusis itu kan batuk, batuk urjan, dan itu bisa menyebabkan efek sampingnya ke pneumonia. DPT usia 2, usia 4, usia 3, dan 4 ya. Tapi diulang nanti usia 18 bulan. Campak membeli pada saat usia 9 bulan. Salah satu komplikasi dari campak adalah pneumonia juga ya. PCV itu biasanya barengan sama DPT. Terus ada beberapa misalkan influenza kan memang salah satu fokusnya adalah radang otak, tapi bisa untuk mengobati TBC pneumonia juga. Oke, berarti ini ya lebih baik kita itu kan masuk imunisasi dasar gitu. Betul. Kalau yang usia-usia preschool atau school gitu dok, apakah ada nih imunisasi ulang yang memang? Imunisasi ulang biasanya ada. Yang khusus di sini. Dan yang nanti kan ada usia sekolahnya. Oke. Masya Allah. Oke. Jadi saya kalau berarti ini vaksinasinya untuk penyakit yang tidak langsung pneumonia juga harus dipenuhi. Ya, betul. Untuk menjaga terhindar terjadinya pneumonia. Oke. Topiknya sangat menarik sekali dok, pneumonia karena banyak kasusnya di masyarakat kita itu. Tapi bisa sembuh ya dok ya?
Bisa sembuh. Bisa sembuh. Oke, kita harus ini apa namanya betul-betul, tapi harus di ini sih di treatment dengan baik kan. Oke. Baik, Dokter Novel, kita ini apa namanya silakan untuk disampaikan nih pesan-pesannya kepada masyarakat terkait pneumonia ini. Karena kita kan ini peringatan Hari Pneumonia ini. Mungkin ada yang perlu disampaikan nih sebagai closing statementnya kepada pemirsa kita. Silakan Dok. Ya, pneumonia kan suatu radang infeksi infeksi paru-paru ya, infeksi paru-paru yang banyak menyerang anak-anak. Jadi cara mengenalinya yang pertama ya batuk ya, batuk, nafasnya cepat, juga dia ada demam. Kalau ada tanda-tanda seperti itu segera bawa ke fasilitas kesehatan ya. Nanti anak Anda akan diberikan pengobatan, juga nanti ada advis untuk diet apa saja yang tidak boleh dan juga yang boleh. Terus cari tanda bahayanya. Tadi tanda bahayanya. Waspada ya. Waspadanya. Jadi kalau misalkan dia batuk ya yang pertama sesak nafas. Yang pastinya sesak nafas. Yang dilihat apa? Misalkan hidungnya coba dilihat. Lubangnya itu buka tutup ya. Kalau misalnya buka tutup itu berarti sesak nafas. Cuping hidung gitu ya? Cuping hidung, betul. Cuping hidung. Terus dadanya, gerakan dadanya. Kalau misalkan dia sesak nafas ya segera bawa ke rumah sakit ya. Terus intake makanan dan minuman ya, terutama minum. Kalau misalkan minumnya itu berkurang sekali, yang awalnya mau minum terus dia nggak mau minum sama sekali, segera bawa ke rumah sakit ya. Misalkan ada tanda-tanda dehidrasi ya, matanya cowong gitu ya, matanya cowong, tangannya lunglai dah. Ya, tangannya lunglai, lemah itu, tangannya dipegang kok dingin gitu. Harus segera ya Dok. Sakit. Atau mungkin kalau dengarkan anaknya bernafas gimana? Ada suara yang kira-kira ngerker enggak? Kalau misalkan ngerker juga silakan diperiksa. Ya, siapa tahu darahnya yang banyak di dalam paru-paru itu nggak bisa keluar, ya nanti akan kita bantu. Baik. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, sahabat Smart, tentang pneumonia bahasan kita pada pagi hari ini sudah dijelaskan dengan amat sangat gamblang sekali oleh Dr. Novel selaku dokter spesialis anak, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa terserap dengan baik ya, dan juga silahkan yang menonton acara ini untuk disebarluaskan atau diketutularkan kepada familinya ataupun tetangganya supaya tahu bahwa radang paru-paru itu bukan termasuk bukan penyakit yang memang harus kita waspadai ya. Karena memang deket ya, kalau misalkan sampai dengan gejala-gejalanya yang ada tadi, demam, kemudian batuk, dan ada juga sesak nafas, tentu ini menjadi sesuatu yang bisa jadi mengancam nyawa, dan itu harus memperoleh treatment yang tepat supaya bisa segera tertangani. Biasanya ini ya Dok, diapain sih biar masyarakat tahu nggak takut ke rumah sakit? Selain pengobatan suruh minum obat, di foto gitu ya Dok paru-parunya. Oh ya, pemeriksaan gitu ya, pemeriksaan ronsen ya. Nggak ada yang invasif kalau ini nggak ya Dok. Modalnya cuma stetoskop saja. Stetoskop saja. Jadi jangan takut untuk berobat ke rumah sakit misalkan terkena pneumonia atau radang paru-paru. Nanti akan diperiksa nih, selain suruh minum obat juga paling diinfus, kemudian kalau tidak mendapatkan bantuan pernafasan dengan oksigenasi ya Dok, dengan bantuan oksigen kalau memang sesaknya berat. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, jadi jangan jangan menyepelekan radang paru-paru, jangan sampai terlambat. Kalau misalkan ada keluhan dengan paru-paru Anda ya, apalagi disertai demam, sesak, kemudian batuk yang tidak kunjung sembuh. Berapa sih Dok? 3 hari harus segera periksa? Ya, boleh 3 hari. Ya, 3 hari gitu. Kalau misalkan dengan sudah di paracetamol itu belum enak ya, segera periksa ya 3 hari setelahnya. Baik,
saya kira itu talk show kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa untuk nanti yang tadi Bapak Saiful ya, silakan doorpress-nya untuk diambil ke studio PKRS atau silakan DM dulu aja. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Dr. Novel matur nuwun Dok. Sudah dengan sangat bahagia sekali menyampaikan edukasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan menjadi amal jariah ya Dok. Dan Bapak Ibu sekalian, saya akhiri talk show kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.